Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Unige Mirella. Makasih ya untuk teman-teman yang udah subscribe dan nyalain notifikasinya. Nah, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Nah, pada video kali ini Unige bakalan share tentang perempasian. Ayo, siapa nih para bunda atau mami Jen yang galau atau memiliki anak pertama kayak aku? Nah, aku kemarin tuh mikir kayak, kok harus beli ini ya, beli itu ya, terus bingung sendiri. Terus dia merasa stres sendiri, nyari informasi yang udah kayak tsunami informasi yang ujung-ujungnya malah bikin stres. Nah, jadi boleh dong sharing-sharing. Jadi aku setelah nanya-nanya sama teman-teman, terus nanya ke orang tua, nanya ke mertua, ternyata bisa kok empati itu zero budget gitu. Tapi ini tergantung kepada pilihan masing-masing ya. Jadi ini pilihan masing-masing ya. Jadi aku mikirnya kayak teman-teman aku banyak yang butuh, terutama untuk orang-orang yang memang memiliki low budget untuk empati, terus pusing dengan informasi yang telah terlalu banyak ya, terus susah untuk memfilternya. Nah, patokan aku untuk empati itu ya ini, buku Kia Ibu dan Anak gitu. Memang sih setiap influencer, setiap dokter atau setiap bidan itu mereka mempunyai cara masing-masing. Tapi yang panduan nasional tuh di sini, buku kesehatan ibu dan anak. Nah, pastiin teman-teman udah paham ya buku Kia itu apa gitu. Terus isinya itu mulai dari tumbuh kembang dari masa kehamilan sampai anak 5 tahun kalau nggak salah. Nah, ini aja panduannya udah jelas. Ini udah dari persatuan para dokter dari ID juga menyusun buku ini. Udah patokannya ini aja. Pasti itu kan definisinya atau singkatan dari menu pendamping ASI gitu. Nah, berarti kan persiapannya nanti untuk anak bisa untuk untuk bisa makan dengan menu keluarga, jadi nggak ribet gitu dan tidak perlu dengan biaya yang mahal. Terus aku mikir kayak ini bisa nggak sih disubstitusi, dan alhamdulillah untung aku tidak beli peralatan-peralatan yang harusnya kemarin udah masuk di wishlist aku di toko sebelah gitu, dan sama di toko Oren. Ya udah, akhirnya ternyata setelah 2 minggu BBA untuk empati, ternyata cuma ini barang-barang yang sebenarnya bisa zero budget. Inti dari empati itu kan awalnya adalah ulek dan saring dan bersih gitu. Nggak mesti semua barang-barangnya baru. Di dapur kita pasti punya pisau kan, ya udah pastiin aja pisaunya bersih. Nah, ini yang kedua, ada talenan. Nah, talenan ini teman-teman nggak harus beli baru kok. Kalaupun beli baru, that's okay gitu. Cuman pastiin aja kalau mau pakai yang lama, ini bersih dan udah dicuci dan kering ya. Kalau bisa pisahin antara talenan kering sama yang untuk bahan-bahan basah sama bahan-bahan kering, misal kayak daging-daging gitu, pisahin aja sendiri gitu. Nah, that's okay. Kalau memang nggak ada, ya udah gunain talenan yang sama aja. Jadi adalah perpancian. Nah, aku kemarin tuh sampai udah masukin wishlist di sini, mau beli panci, terus beli frying pan-nya sama untuk ngukus sama macamnya. Terus aku mikir, ini kan BBA cuma masih itu kan nggak lebih dari 6 bulan ya, dan itu tuh ngapain sih aku ribet untuk beli barang-barang yang ternyata belum tentu kepakai selama 6 bulan. Ya udah, aku manfaatkan aja yang ada di rumah. Nah, nih sama dandang kukusan, bisa dibilang ya kalau ibu rumah tangga pasti punya kukusan di rumah. Ya udah, aku pakai kukusan yang ada di rumah aja. Jadi aku nggak beli untuk panci dan semacamnya sama sutilnya. Nah, aku pakai yang itu sih, sutil kayu. Ya udah, pakai itu aja ya teman-teman. Kalau nggak ada budget jangan dipaksakan. Kalau aku memang lebih mikir ke efisiensi, jangan sampai nanti di dapur banyak lagi barang-barang dia ternyata nggak pakai, setelah itu numpuk. Nah, selanjutnya ini celemek. Ini lucu ya, kok nggak ada budget banget sih? Bukan nggak ada budget, aku mikir di kemarin nih sampai dewasa sama aja, kenapa sih kamu harus beli ini lalala? Karena pada kenyataannya aku kan remaja gitu. Terus mikir nanti anak tuh bakalan nyembur kalau aku beli celemek. Biasa kan celemek ini masuk di sini ya. Ya udah, aku pakai popok dia yang nggak kepake. Yang pastiin ini bersih ya, dan pastiin ini juga nggak kecampur sama yang dia pakai sehari-hari. Ya udah, aku pakai celemek dan ternyata iya, aku nggak perlu ganti baju Lia lagi habis setelah makan karena ini panjang banget. Nah, oke, jadi masalah percelemean selesai oleh popok kain. Ini peralatan tempurnya, ini untung cuma ini doang ya yang aku beli, jadi ya aman. Nah, sebenarnya ini bisa teman-teman manfaatkan peralatan yang ada di rumah, kecuali untuk sendoknya ya. Sendoknya ini aku sih nanti pengen beli lagi yang lebih fleksibel. So far BBA aman sama yang sudah ada di sini. Nah, ini apa aja sih aku kemarin beli, pastiin ini udah BPA free ya teman-teman, jadi aman buat bayinya. Nah, ini ini buat aku belinya nggak nyampe 100.000. Dan kalau teman-teman ada budget silahkan beli. Kalau enggak, ini bisa kok digunakan alat-alat peralatan di dapur yang lain. Gimana caranya? Aku share. Nah, ini banyak kan, ini nggak nyampe 100.000.
Yang pertama ini ya, buat ngulek yang kasarnya setelah kita bikin si buburnya. Nah, kalau aku sih bikin buburnya itu dari magicom ya, dari masak nasi kita biasa, agak dilembekin aja. Terus masaknya dengan api yang kecil sekali, jangan sampai besar, nanti malah nutrisinya hilang. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa ganti dengan ujung gelas kaca. Nah, dengan ganti dengan ujung gelas kaca itu malah lebih cepat teman-teman untuk nguleknya gitu. Kalau seandainya teman-teman nggak sanggup untuk beli peralatan empasinya. Nah, ini buat yang kasar. Habis itu kan ini ada saringannya ya. Nah, ini ada saringannya. Ini saringan bisa teman-teman substitusi dengan saringan di rumah, saringan kawat. Nah, pastiin aja bersih. Habis itu rata-rata peralatan empasi itu sama kayak gini. Nah, ini kan ada untuk parutan. Nah, parutan kita di dapur ada kan, gunanya itu. Ini kan parutan ya, parutan yang ada di sini. Teman-teman bisa kok menggunakan parutan yang ada di dapur. Pastiin aja bersih. Udah, itu aja. Sesimpel itu kok empasi baik. Ya, isinya apa? Ini buat pegangan ganggangnya. Nih, kayak gini. Habis itu ditempelin. Nih saringannya. Yang saringan tadi bisa teman-teman ganti sama saringan biasa. Nah, ini buat kalau saya nanti dia udah umur 9 bulan atau 8 bulan ya, udah mau minum air perasan jeruk pakai ini. Nah, kalau teman-teman nggak punya yang tadi, bisa kok pakai mangkok kaca. Pakai mangkok kaca, habis itu diulek menggunakan ujung gelas kaca ya. Terus pakai saringan, pakai sendok biasa, terus beli sendok khusus untuk disuapin ke bayinya. Simple kan, ini bisa no budget kok kalau teman-teman memang terbatas biayanya. Nah, aku malah kepake, aku ya dari 2 minggu terakhir malah kepake yang memang ada di dapur. Terakhir penyimpanannya ini waktu itu Ajo beli sih di IKEA, dan ini juga udah BPA free. Ya udah, aku penyimpanannya pakai ini. Nah, kalau sebaiknya memang beling, tapi kalau seandainya nggak ada ya udah pakai ini aja. Yang penting nanti ketika memanaskan gunain si mangkok ini atau gunakan gelas beling kaca. Tadi aku nggak ngambil sih. Nah, teman-teman, itulah peralatan empasi yang sebenarnya bisa zero budget kalau teman-teman tidak terlalu termakan sama tsunami informasi. Nah, ini aku khususkan kepada teman-teman yang memang low budget tapi bingung kayak gimana. Mau teman-teman mau pakai slow cooker, mau pakai jenis-jenis masak-masak lainnya terserah, karena itu kembali lagi kepada para bunda. Sebenarnya untuk empasi itu simple, karena tujuannya menyiapkan bayi untuk bisa makan menu keluarga, dan pastikan semuanya sehat dan bersih ya. Semoga video ini bermanfaat, tidak ada judgmental kepada para bunda-bunda yang lain, karena setiap orang mempunyai prioritas. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang kurang boleh sharing di kolom komentar ya, apa yang harus aku tingkatkan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.